Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dons Today. Kali ini kita akan membahas info tentang otomotif, yaitu tentang penerapan STNK diblokir jika dibiarkan mati 2 tahun, dan ini berlaku 2023. Dan ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu kepolisian. Pemerintah yang akan memblokir STNK. Jadi Anda siap-siap ya, kalau mempunyai STNK yang belum dibayar, segera dibayar sebelum diblokir, karena kalau sudah mengurus yang baru itu akan susahnya minta ampun. Langsung saja kita baca. Sesuai yang dilansir oleh CNN Indonesia, pemerintah akan memblokir surat tanda nomor kendaraan STNK yang mati akibat tak diperpanjang selama 2 tahun berturut-turut mulai 2023. Bila diblokir, kendaraan akan menjadi bodong alias tak bisa dikendarai legal di jalan karena surat-suratnya tak lagi berlaku. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan kebijakan itu sudah ada sejak 13 tahun lalu, namun implementasinya diakui selalu mundur ya. Kami di tim pembina Samsat Nasional sepakat ini kami segera laksanakan agar tertib administrasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah bisa meningkat. Saya kira 2023 sudah efektif, ini tinggal beberapa hari lagi, ujar Fatoni di kantor Kementerian Keuangan Jumat 16 Desember. Aturan penghapusan data kendaraan setelah STNK dibiarkan mati 2 tahun sebenarnya sudah ada sejak 2009. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 74 ayat 3 diatur bahwa kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diregistrasi kembali. Berarti benar-benar bodong ya. Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang 2 cara penghapusan data kendaraan, yaitu dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang. Soal registrasi kendaraan yakni kepolisian. Disebutkan pada aturan itu, kepolisian bisa menghapus data kendaraan dengan 2 pertimbangan. Pertama, karena kendaraan rusak berat. Kedua, pemilik tak melakukan registrasi ulang maksimal 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Menurut Fatoni, aturan ini perlu diberlakukan sehingga meningkatkan kepatuhan. Ia bilang pemerintah provinsi Pemprov juga perlu menghapus program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKP) secara rutin. Kata dia, program pemutihan PKP yang rutin digelar saben tahun malah membuat pemilik kendaraan menunda bayar pajak karena menunggu pengampunan itu. Kalau berulang ini kan tidak mendidik. Kalau ini pemutihan dihapus dan mempertegas pasal 74 Undang-Undang LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan, ini akan mendidik masyarakat untuk taat membayar pajak, kata Fatoni. Ya sobat sekalian, itu ya terkait aturan dari pemerintah pusat ya. Yang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2009 ya. Undang-Undang Nomor 2009 tentang LLAJ ya. Jadi kebijakan tentang pemblokiran kendaraan yang mati 2 tahun ini memang sebenarnya sesuai disampaikan ini seharusnya sudah sejak lama ya, tetapi memang implementasinya telat ya. Implementasi atau pelaksanaan telat, tergantung ya pertimbangan dan banyaknya, tergantung dengan alasan berbagai macam ya. Misalnya ya, saat ini yang sesuai dengan undang-undang yang 22 nomor 29 itu kendaraan itu bisa dihapus ya. Yang pertama karena rusak berat, yang kedua karena tidak dilakukan perpanjangan maksimal 2 tahun setelah waktu itu habis. Kemudian kita ketahui ya, hal yang paling susah ya, terutama ketika untuk menerapkan atau implementasi tentang aturan ini, karena kalau kita melihat jumlah yang tidak melakukan pembayaran ataupun memperpanjang STNK itu banyak sekali ya. Tinggal bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini melihat ya potensi permasalahan yang akan timbul jika benar-benar ini diterapkan. Misalnya ketika benar-benar bodong ya, diterapkan setelah 2 tahun, apakah akan ada efek yang secara signifikan ya terkait masalah pemalsuan plat ya yang sering terjadi ketika ETLE itu diterapkan ataupun hal-hal yang lain. Jadi memang pertama memang ada baiknya, ada kelebihan dan kekurangannya.
kelebihannya adalah aturan ini akan lebih mendorong masyarakat untuk lebih peka ataupun lebih disiplin untuk membayar pajak. Tapi kekurangannya adalah masih banyak ternyata orang-orang yang kendaraannya itu yang tidak dibayar STNK-nya, yang berpotensi akan menjadikan masalah ke kemudian hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.